Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, para alim ulama yang saya taati, Bapak Kiai, Bapak Ustadz Ustazah yang saya muliakan, Kiai Haji Faris Khairul Anam, pengasuh Ponpes Darul Faqih, Kiai Haji Zainal Arifin, pengasuh Pesantren Waqiah Indonesia, penggerak jamaah Pandan Landung Ilal Ahad yang diketuai oleh Ustadz Juli, Bapak Kepala Desa Pandan Landung, Bapak Wiroso Hadi, Bapak Camat Dono Mulyo, Pak Wahyudi yang putra Pandan Landung juga, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sudah mentakdirkan kita semuanya untuk bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka di tempat yang mulia ini. Semoga niat baik kita berangkat dari rumah ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah menjadi sebuah amal soleh yang akan menjadi pemberat kita kelak di yaumul akhir. Saya tadi di perjalanan terasa udah mendekat ke sini gerimis ya. Kemudian barusan sempat agak ini ya, deras ya. Pas lagi barusan hujan deras, di dalam saya berdoa, ya Allah, hujan ini datang darimu, dan setiap doa yang dilantunkan pada saat hujan pasti akan menembus langit. Andaikan berhentinya hujan sebagai tanda keberkahan dan rahmat darimu ya Allah, maka berhentikanlah hujan ini dengan izinmu dan atas ridhomu. Kemudian saya barusan kesini jalan sudah berhenti hujannya, bukan karena saya tapi karena rahmat dan karunia dan kasih sayang dari Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Dan semoga kita semuanya yang hadir di sini dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang Allah beri kita keistiqomahan untuk tetap berada di jalur, di lingkaran yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perihal ilmu agama dan segala macam ini ada ahlinya memang Bapak dua kiai ini. Saya mungkin hanya menyampaikan sedikit saja. Pasti kita semuanya selalu sering bersolawat, karena kita semuanya tahu bahwa keutamaan dan keistimewaan solawat itu sangat-sangat luar biasa. Dengan kita banyak bersolawat, Allah jauhkan kita dari keburukan, Allah dekatkan kita dengan kebaikan, Allah lapangkan dada kita, Allah hilangkan kesedihan dan gundah kita, Allah beri syafaat kepada kita. Banyak sekali keutamaannya dan luar biasa, sampai-sampai Allah pun bersolawat kepada Rasulullah. Bagaimana cara Allah bersolawat? Maksudnya solawat Allah itu adalah memberi rahmat. Beda dengan solawat kita.
Nah, kita tidak usah membahas tentang keutamaan sholawat karena saya yakin semua sudah tahu. Mungkin sekarang permasalahannya cuma satu. Bagaimana caranya agar kualitas sholawat kita bisa naik levelnya kepada level yang lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yang pertama, mari kita cek. Mungkin saja selama ini kita bersolawat biar mudah rezeki kita. Kita bersolawat agar cicilan kita bisa cepat terdilunasi. Kita bersolawat agar kita punya rumah. Nah, itu solawat berarti untuk diri kita sendiri, bukan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memangnya tidak boleh seperti itu? Oh boleh, tidak ada yang melarang solawat untuk diri kita sendiri. Tetapi ada pilihan lain di mana solawat itu adalah solawat tanpa syarat. Solawat itu khusus, murni, lurus dan tulus semata-mata. Solawat itu adalah sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena solawat itu adalah perintah dari Allah, sebagai manifestasi atau bentuk dari ketakwaan kita, sebagai bentuk dari ibadah kita, dan sebagai bentuk dari kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya solawat kita pakai untuk urusan dunia kita naikkan levelnya agar solawat kita tujuannya untuk urusan akhirat kita. Kenapa harus begitu? Karena ketika kita bersolawat untuk tujuan akhirat, maka tujuan dunia akan mengikuti. Jadi solawat yang banyak ya, tapi tidak tulus, tetap jauh lebih tinggi nilainya di hadapan Allah. Satu kali solawat tapi tulus, hanya sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan kita kepada kekasih Allah yang membawa kita, yang menuntun kita dari dunia kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian yang kedua, bagaimana kita meningkatkan kualitas sholawat kita? Kita bisa meningkatkan kualitas sholawat kita dengan cara kita memaknai, meresapi ke dalam hati pada saat kita bersolawat. Kalau perlu, kita berdialog dulu dengan Allah sebelum bersolawat. Allahumma ya Allah ya Rabb, sampaikan rasa rindu kami kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada salahnya juga sebelum kita bersolawat, kita berdialog juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami memang masih lemah iman kami, memang masih keras hati kami, memang ruh ini masih terpenjara di dalam tubuh kami ya Rasulullah. Tetapi kami yakin setiap salawat kami pasti akan Engkau jawab ya Rasulullah. Itu perbedaannya. Kalau salawat kita hanya ucapkan di dalam lisan saja, tapi kita naikkan levelnya menjadi salawat dengan rasa. Nah, salawat dengan rasa ini yang membuat keimanan dan hati kita tergetar, sehingga kerinduan kita sungguh-sungguh akan ditembuskan oleh Allah kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menjawab salawat kita.
Mari kita sholawat bersama-sama dengan sholawat rasa ya. Mau nggak? Nanti pas waktu sholawat kita sama-sama ya. Sekarang yang depannya boleh diikuti untuk yang hafal. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, akan mengalir deras air mataku karena pancaran keagunganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Monggo sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Monggo bersolawat dengan rasa agar benar-benar kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada beliau dan beliau jawab, sehingga kelak kita di akhirat Rasulullah tidak asing dengan kita karena rasa kita sudah tersambung dari mulai kita di sini ya. Satu kali lagi ya, salawat dengan penuh keterlibatan rasa. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, kan mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Monggo berselawat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bayangkan, rasakan, kunci dengan keyakinan bahwa sholawat kita pasti akan dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat, bisa menurunkan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadirkan rahmat di sela-sela hujan yang turun di hari ini. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hajah Dewi Irfani, SHUT CHT MPH MSI, atas pencerahan yang telah diberikan.